Selamat datang kembali di Confucius ID. Sekarang saya akan melanjutkan manhwa kesukaan kalian, SSS Suicide Hunter. Kilas balik dulu sebelum masuk cerita utama. Orang tua Raphael Ivansia atau yang punya julukan Nyonya Lili Perak mengajari untuk jangan mengharapkan apapun dan jangan mengandalkan sesuatu. Itulah rahasia hidup. Setiap kali Raphael Ivansia berkata pada diri sendiri, mungkin kali ini dunia akan berbisik kembali. Kali ini pasti. Dibodohi sekali adalah sebuah pengalaman, dan dibodohi 2 kali adalah sebuah tragedi. Tapi dibodohi 3 kali adalah lelucon. Dan juga orang tua Raphael mengajari kalau dia adalah seorang bangsawan, jadi harus berhati-hati dan jangan biarkan hidupnya untuk dijadikan lelucon orang lain. Jangan sampai mereka punya 3 peluang. Hanya 2 luka yang cukup untuk diingat selamanya. Raja-raja tua membuat tugu peringatan untuk kematian mereka saat mereka masih hidup. Orang tuanya tidak memperbolehkan meniru kebodohan membangun monumen di gunung pasir. Tapi jika masih ingin meninggalkan sesuatu pada dunia, jangan meminjamkan hidupnya pada seseorang. Jangan mencoba menjadi penghutang. Berikan segalanya. Maafkan orang karena memanfaatkanmu. Beri mereka rambutmu, beri mereka jari-jarimu, berikan segalanya, korbankan segalanya, mulai dari kemurnianmu hingga harapan naifmu. Mereka akan sangat menginginkanmu dan menikmati jamuannya. Jadi pergilah dan jangan tinggalkan apapun di dunia. Itulah adalah wasiat dari Ibu Nyonya Lili Perak saat dia meninggal. Ruang bawah tanah itu sunyi. Hanya ada suara tenang Nyonya Lili Perak. Udaranya dingin. Para pelayan yang diinterogasi telah menumpahkan darah. Tapi genangan darah sama sekali tidak menghangatkan ruang bawah tanah. Nyonya Lili Perak ingin segera dihukum. Pangeran tertawa lemah. Tidak, itu adalah kegagalan senyum yang mengerikan. Pangeran menoleh seperti dia melarikan diri dan memandang heretik Inquisitor dan King of Death. Matanya bertanya, apa pendapat kalian tentang sesuatu yang tidak masuk akal ini? Tapi pangeran tidak bisa melarikan diri. Suara tajam dari Nyonya Lili Perak memutuskan pandangan pangeran. Ketika Nyonya Lili Perak akan melaporkan pada agen khusus putra mahkota ragu-ragu, itu adalah ancaman dari Nyonya Lili Perak. Nada suaranya yang tidak kasar, tapi wanita muda duk Nyonya Lili Perak jelas membuat pangeran kesulitan. Itu adalah ancaman yang efektif. Tangan ahli waris kekaisaran gemetar. Dia meraih pedang yang wanita itu tawarkan padanya. Namun tekadnya hanya bertahan hingga memegang cengkraman pedang. Dia tidak cukup gila untuk mengayunkan pedang. Pangeran tanpa daya membiarkan ujung pedangnya mengarah ke bawah. Dia menatap heretik Inquisitor dan King of Death dengan tatapan kosong. Apakah dia ingin salah satu dari mereka maju dan menghentikan Nyonya Lili Perak? Namun heretik Inquisitor tertawa dengan ceria dan mengatakan kalau Nyonya Lili Perak sangat hebat untuk membuat semua orang jadi kaki tangannya. Dan semua diuntungkan kecuali pangeran. Mata heretik Inquisitor melengkung seperti bulan sabit dan bicara ke para pelayan kalau mereka malah mendapatkan hukuman bukan manfaat atas tindakan ini.
Nyonya Lili Perak membantah dan bilang kalau mereka ini pelayannya, jadi dia wajib menghukum mereka. Heretik Inquisitor tidak kalah pintar dalam berdebat. Dia membalas dengan lebih pintar dan bilang kalau Nyonya Lili Perak bersedia berkorban demi cinta. Suara nafas di ruang bawah tanah. Wanita perak dan emas saling menatap sejenak. Nyonya Lili Perak menjawab dengan suara tenang, bahkan tidak menggerakkan alisnya, yang bermaksud kalau dia tidak mencari imbalan. Heretik Inquisitor menghela nafas. Sulit bagi King of Death untuk langsung menebak apa yang dia maksud dengan itu. Tapi satu hal yang pasti, tanggapan Heretik Inquisitor jelas bukan sesuatu yang diharapkan putra mahkota. Heretik Inquisitor tidak bermaksud menghentikan Nyonya Lili Perak. Wajah sang pangeran yang telah berpegang teguh pada cintanya ternoda oleh keputusasaan. Jadi, King of Death tidak punya pilihan selain membuka mulut. Heretik Inquisitor memiringkan kepalanya dan menatap King of Death. Mulut King of Death terasa pengap. Kepalanya pusing untuk mengatasi insiden politik yang sangat rumit ini. King of Death mengabdikan diri untuk memikirkan jalan terbaik. Dia tidak ragu untuk menggunakan pengetahuan kepala pelayan yang membuat penghayatan karakter naik menjadi 7%. Lidahnya mengering sampai garing. King of Death menjawab kalau Nyonya Lili Perak dihianati dan pantas menghukum. Dia melihat para pelayan diikat di kursi dan bicara kalau pangeran, Heretik Inquisitor, dan Nyonya Lili Perak harus membagi hukuman tiap orang supaya adil. Ada keheningan untuk beberapa saat. Heretik Inquisitor menutup mata. Nyonya Lili Perak mencubit alisnya tanpa sepatah kata pun. Kulit putra mahkota dengan cepat menjadi cerah dan menjawab dengan gembira pendapat King of Death. Pangeran dengan gugup melemparkan pedang ke Nyonya Lili Perak. Sarungnya memantul dari kaki wanita itu dan sampai ke tanah. Nyonya Lili Perak tampak tanpa ekspresi, meski pasti terkena cukup keras hingga memar. Pangeran itu mendengus dan Nyonya Duk diam-diam menatapnya. Waktu sepertinya membeku. Es tipis di udara pecah saat wanita itu perlahan membungkuk. Dia mengangkat pedangnya. Tangannya terus bergerak. Tangan kirinya di atas sarungnya dan tangan kanannya digagang. Dengan terampil, Nyonya Lili Perak menghunus pedangnya. Warna bilahnya menyerupai rambutnya dan bicara untuk menyuruhnya membunuh pelayan itu. Pangeran menarik nafas dalam-dalam dan menerimanya. Nyonya Lili Perak langsung mengeksekusinya. Darah berceceran. Udara di ruang bawah tanah terbelah. Seperti halnya daging yang lebih berat. Bahu Nyonya Lili Perak bergetar sedikit, seolah-olah dia sedang menghela nafas. Itu saja. Setelah menghela nafas, Nyonya Lili Perak menatap Heretik Inquisitor dan King of Death. King of Death merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Jantungnya berdebar-debar. King of Death menyadari bagaimana perasaannya terhadap Nyonya Lili Perak yang menyebabkan penghayatan karakter menjadi 8%. Itu adalah sesuatu yang naluriah yang memberitahunya bahwa orang ini suatu hari nanti akan menghalangi jalan Nyonya Sutra Emas. Itu adalah dorongan obsesif untuk berurusan dengan orang di depan matanya. Itulah kenapa tingkat penghayatannya meningkat seperti orang gila. Dan sekarang waktunya Heretik Inquisitor mengeksekusi pelayan. Berapa banyak orang yang telah dibunuh oleh Heretik Inquisitor? Tidak ada yang tahu.
Tapi sangat jelas bahwa Heretic Inquisitor bukanlah seorang amatir dalam hal ini. Begitu Heretic Inquisitor menerima pedang, dia bersenandung dan menyelesaikan eksekusi dalam satu pukulan. Hanya ada satu orang yang tersisa yang perlu memberikan hukuman. Pangeran membuka mulutnya dan menatap Heretic Inquisitor. Dia tampak tidak berharap bahwa Heretic Inquisitor akan mengeksekusi seseorang dengan sangat mudah. Kemudian sesuatu yang tidak dapat dipercaya terjadi. Pangeran mundur selangkah dan mencoba melarikan diri. Sebelum Nyonya Lily Perak bisa mengatakan apapun, Heretic Inquisitor berkata, Saat dia melakukannya, pangeran lari. Tidak ada yang mengharapkannya, jadi putra mahkota hampir berhasil melarikan diri. Ya, jika King of Death tidak memblokir tangga di belakang mereka. Pangeran marah ketika jalannya dihalangi, tapi King of Death menyambar pergelangan tangan pangeran dan mencengkramnya dengan erat. Pangeran mencoba melepaskan tangannya, tapi gagal. Dia menjerit pelan. Dia tidak bisa dibandingkan dengan King of Death dalam hal kekuatan cengkraman. Pangeran semakin marah dan King of Death menyalahkan tindakan pangeran. Suara yang keluar dari mulutnya terasa dingin, bahkan di telinganya sendiri. Itu bukan suara yang biasa. King of Death memelototi pangeran. Pangeran tersentak. Penghayatan meningkat menjadi 9%. Tapi itu tidak masalah. Saat ini perasaannya sama dengan kepala pelayan. Kemarahan karena pelarian pengecut ini. King of Death meraih pergelangan tangan pangeran dan menyeretnya. Dia melawan, berusaha keras untuk tidak ditarik olehnya. Namun King of Death mengabaikannya usahanya. Karena pangeran tidak ingin mengangkat pedang, King of Death harus memaksanya melakukannya. Bau darah di ruang bawah tanah menjadi sedikit lebih kental. Tubuh pelayan diikat ke kursi, meluncur ke bawah. Pangeran melihat ke depannya dengan ekspresi putus asa. Di kakinya, Nyonya Lily Perak perlahan menekuk lututnya. Keliman roknya mencelupkan ke dalam genangan darah. Pangeran berbalik tanpa sepatah kata pun. Kali ini King of Death melepaskan tangannya. Pangeran lelah menaiki tangga basement. Sementara itu, Nyonya Lily Perak terus menasehatinya. Suaranya yang gigih memantul dari punggung pangeran dan suara langkah kaki menjadi samar dengan jarak yang terputus. Heretic Inquisitor dan King of Death terus menatap Nyonya Lily Perak yang masih menundukkan kepalanya. King of Death ingin memahami Nyonya Lily Perak. Itulah lanjutan manhwa SSS Suicide Hunter. Mohon maaf jika ada salah kata, tapi jika kalian suka jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang.